Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herva dan teman saya Sondi Arliza. Kali ini saya akan menjelaskan tentang mengolah data penelitian dengan menggunakan aplikasi Excel. Sebelumnya, kalian perlu tahu nih, aplikasi Excel itu apa sih? Excel adalah sebuah program atau aplikasi yang merupakan bagian dari paket instalasi Microsoft Office yang berfungsi untuk mengolah data menggunakan spreadsheet yang terdiri dari baris dan kolom untuk mengeksekusi perintah. Kali ini, penelitian yang akan digunakan adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah instrumen pengumpulan data yang digunakan pada penelitian kuantitatif, biasanya menggunakan angket atau kuesioner yang akan diisikan oleh responden. Lalu, skala yang digunakan untuk mengukur adalah skala Likert. Ada beberapa aplikasi yang dapat digunakan untuk mengolah data yang telah terkumpul. Beberapanya yaitu SPSS, PLS, Amos, Risrel, Excel, dan lain sebagainya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan cara menggunakan Excel dalam mengolah data penelitian. Yang pertama itu, pastikan kalian memiliki aplikasi Microsoft Excel. Kalau kalian tidak punya aplikasinya, kalian gak akan bisa mengolah data melalui Excel dong. Yang kedua, siapkan data kuesioner yang telah diisikan oleh pada responden. Sebagai contoh, saya menggunakan 5 pernyataan yang nantinya akan diisikan oleh responden. Setelah diisikan, kolom pada tabel tersebut dapat diisikan dengan nomor, pernyataan, pilihan jawaban yang terdiri dari sangat tidak setuju, kurang setuju, cukup setuju, setuju, dan sangat setuju. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan langkah-langkah yang perlu kalian lakukan untuk mengolah data penelitian. Yang pertama itu, buat tabel pada aplikasi Excel seperti di bawah ini. Ada kolom nama, ada kolom nomor, nama responden, item jawaban yang diisikan 1, 2, 3, 4, dan 5. Lalu ada skor dan nilai. Untuk kolom nomor, itu adalah banyaknya responden. Semakin banyaknya responden, maka semakin banyak pula nomornya. Lalu pada bagian item jawaban, itu ada angka 1, 2, 3, 4, dan 5. Itu merupakan banyaknya pernyataan. Semakin banyaknya pernyataan, maka nomornya akan semakin banyak pula. Selanjutnya, peneliti akan mengisikan pada kolom nama responden dengan nama-nama orang yang telah mengisikan kuesioner. Yang ketiga, mengisi kolom item jawaban. Nah, untuk mengisi kolom item jawaban diperlukan nilai yang telah menjadi ketentuan dari skala Likert sebagai berikut. Nah, di sini saya sudah menampilkan ada sangat tidak setuju, suka atau bagus, itu nilainya 1. Kurang setuju, suka atau bagus, itu nilainya 2. Untuk cukup setuju, suka dan bagus, itu bernilai 3. Untuk setuju, suka atau bagus, nilainya 4. Lalu yang terakhir, sangat setuju, suka, atau bagus, mendapatkan nilai 5. Jika item jawaban telah diisikan oleh nilai-nilai, maka kurang lebihnya bentuk tabel akan menjadi seperti ini, yang nanti akan dilakukan penghitungan pada kolom skor dan nilai. Untuk melakukan perhitungan pada Excel diperlukan rumus agar mendapatkan hasil. Nah, rumusnya itu adalah sama dengan sum buka kurung angka 1, angka 2 dan seterusnya, dan diakhiri dengan tutup kurung, atau bisa juga diganti dengan memblok. Nah, rumusnya itu sama dengan sum buka kurung blok pada bagian kolom yang akan dipilih, seperti yang dicontoh itu C3 sampai dengan G3, lalu diakhiri dengan tutup kurung, maka akan dihasilkan jawaban. Lalu setelah itu kalian bisa tarik garis ke bawah kolom skor. Lalu kalian bisa melakukan hal yang sama pada baris berikutnya. Langkah selanjutnya yaitu menghitung total nilai. Nah, untuk melakukan
perhitungan total nilai, maka perlu rumus untuk Excel, yaitu sama dengan buka kurung jumlah skor dikali 100 dibagi skor maksimal. Pada skala Likert ini, skor maksimalnya senilai 25, jadi akan dibagi dengan 25. Seperti pada contoh, nah ini sama dengan H3 dikali atau bintang 100. Nah, seperti pada contoh yang saya lingkari, itu rumusnya sama dengan buka kurung H3 dikali 100 dibagi dengan 25, tutup kurung. Nah, maka dihasilkan total nilai yang ada pada kolom tersebut. Nah, itu bisa dilakukan untuk baris-baris berikutnya. Selanjutnya, untuk melakukan perhitungan rata-rata dari jumlah nilai dan jumlah skor, yaitu menggunakan rumus sama dengan average, buka kurung, blok kolom yang ingin dicari rata-ratanya, tutup kurung, kemudian tekan enter. Maka didapatkan hasil rata-rata skor dan nilai sebagai berikut, yaitu rata-rata 17,4 dan 69,6. Selanjutnya untuk menghitung nilai minimal dari skor dan nilai, yaitu menggunakan rumus sama dengan min, buka kurung, blok kolom yang ingin dicari rata-ratanya, atau tulis H3.2 H12, tutup kurung, kemudian tekan enter. Maka hasil yang diperoleh seperti di bawah ini, yaitu minimalnya 15 dan 60. Untuk menghitung nilai maksimal dari skor dan nilai, yaitu menggunakan rumus sama dengan max, buka kurung, blok kolom yang ingin dicari maksimalnya, kemudian tutup kurung, kemudian tekan enter. Atau sama dengan max, buka kurung, H3.2 H12, tutup kurung. Kemudian tekan enter. Maka nilai maksimal yang diperoleh adalah 20 dan 80. Untuk menghitung nilai standar deviasi dari skor dan nilai, yaitu menggunakan rumus sama dengan STDEV.S, buka kurung, blok kolom yang ingin dicari standar deviasinya, tutup kurung, kemudian tekan enter. Maka nilai standar deviasi yang diperoleh yaitu 1,712698 dan 6,850791. Selanjutnya, yaitu menghitung nilai varian dari skor dan nilai, yaitu menggunakan rumus sama dengan var.s, buka kurung, kemudian blok angka yang ingin dicari variansnya, tutup kurung, kemudian tekan enter. Maka nilai varian yang diperoleh adalah 2,9333 dan 46,9333. Selanjutnya, ini adalah tampilan tabel keseluruhan pengukuran data beserta data-data yang sudah dicari, yaitu rata-rata, minimal, maksimal, standar deviasi, dan varian. Selanjutnya, yaitu membuat grafik dari kolom nilai. Pertama-tama, blok dulu hasil nilai yang sudah telah didapatkan. Selanjutnya, klik insert, kemudian pilih bentuk chart yang diinginkan. Berikut ini adalah contoh model grafik yang sudah jadi. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.